Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara memberi nama alkena sama alkuna. Di video pembelajaran yang pertama kita sudah membahas bagaimana cara memberi nama alkana. Dasar dari penamaan alkena sama alkuna adalah kita memakai dasar dari penamaan alkana. Apa yang dimaksud dengan alkena? Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Jadi, kalau alkana itu ikatannya tunggal, kalau di alkena ada ikatan rangkap 2. Perhatikan ini, di sini ada ikatan rangkap 2. Alkana yang paling sederhana adalah etena, C2H4. Rumus umumnya alkena adalah CnH2n. Bedakan dengan alkana, jika alkana adalah CnH2n ditambah 2. Kalau alkena CnH2n saja. Penamaannya bagaimana bedanya? Jika alkana berakhiran dengan ana, maka alkena berakhiran dengan ena. Contoh, C2 etana jadi etena. C3 propena. C4 butena. Pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Semua diakhiri dengan ena. Kalau alkana diakhiri dengan ana. Metana, etana. Nah, itu berarti alkana. Kalau propena berarti belakangnya ena, maka dia termasuk alkena. Nah, bagaimana cara memberi nama alkena? Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Jadi, kita harus memberikan nomor di ikatan rangkap itu. Bagaimana cara memberi nomor? Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contoh. Ini. Nah, ada ikatan rangkap di sini. Maka kita harus memberi nomornya dari ujung yang dekat dengan rangkap ini. Berarti ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara memberi namanya bagaimana? Nah, oke, kita bedakan dulu. Bukan kita memberi nomornya dari sini, karena di sini jauh dari rangkap. Jadi ingat, pasti diberi nomor dari ujung dekat rangkap. Cara milihnya apa? Ya tetap dipilih rantai yang paling panjang dulu sebagai induk, baru diberi nomor yang dekat dengan rangkap. Nah, dekat dengan rangkapnya ini berarti rangkapnya di nomor 2. Berarti nomor rangkap nih, nomor yang menunjukkan ikatan rangkap. Nomor rangkap gimana? Di nomor 2, berarti 2 pentena. Ini yang tidak ada cabang. Jika ada cabang bagaimana? Caranya sama dengan alkana. Yang diberi nama pakai ada alkilnya. Nah, contoh ini. Alkana dengan rantai cabang. Langkah pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Langkah kedua, diberi nomor diawali dari ujung yang dekat dengan rangkap.
bukan cabang yang terdekat. Nomor 3, penulisan nama dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, baru alkena. Perhatikan 2 contoh di bawah. Di bawah ini adalah 2 alkena, yang satu bercabang, yang satu tidak. Ini yang tidak ada cabang, yang B yang bercabang ini. Langkah pertama, ini tidak ada cabang, kita tinggal memberi nomor. Ini kan semua rantai panjang. Nomornya berarti dari ujung mana? Berarti dari ujung kiri, karena dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Dari ujung kiri, berarti nomor rangkapnya ada di nomor berapa? 2. 2 kalau C-nya 5 namanya pentena. Nah, sekarang B. B ada cabang di sini. Kita beri nomor dari mana? Bukan dari sebelah kanan. Loh, kenapa bukan dari sebelah kanan? Kalau alkana, betul. Alkana itu dekat dengan cabang penomorannya. Tapi kalau alkena sama alkena harus dekat dengan rantai yang rangkap-rangkapnya ada di sini. Maka kita beri nomor dari ujung yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor 4. 4 metil, rangkapnya di nomor 2. 4 metil 2 pentena. Saya ulangi, penomoran dari ujung sebelah kiri dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita beri nama cabang di nomor 4. 4 metil 2 pentena. 4 metil 2 pentena. Nah, bagaimana jika alkena lebih dari 1 ikatan rangkap? Ya sama, jika 2 rangkap ada 2 jumlah diberi kata di. Jika 3 ya diberi kata tri. Sama langkahnya. Contoh ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelamarannya harus hati-hati dari ujung yang dekat dengan rangkap. Berarti ujung sini, ini berarti di nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rangkapnya di nomor 1 dan nomor 4. 1, 2, 3, 4. 1,4. Ini kan 6, heksa. Berarti jadi heksadiena. Artinya enanya ada 2, ada di. Di nomor berapa? 1 sama 4. Jadi saya ulangi, namanya berarti berubah jadi 1,4 heksadiena. Nah, contoh yang bawah ini yang ada cabang. Langkahnya sama dengan yang penamaan ada cabang. Nomornya dari ujung sini 1, 2, 3. Berarti ada 3 cabang etil. Etil harus duluan. 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada 3 etil, 5 metil. Nah, baru lengkap. 1 sama 4 heksadiena. Nah, itulah cara penamaan alkena. Intinya sama dengan alkana, tetapi penomoran dimulai dari ujung dekat dengan rangkap. Nah, bagaimana dengan sifat alkana? Nah,
Sifat alkena sama, bisa dioksidasi. Dioksidasi itu dibakar artinya. Dibakar itu menghasilkan apa? Sama, menghasilkan CO2 sama H2O. Kemudian ada satu sifat lagi yaitu adisi. Adisi itu apa? Adisi itu rantai rangkapnya diputus. Tadi kan ada rangkap. Nih, ada rangkap. Nah, rangkapnya diputus jadi ikatan tunggal. Bagaimana cara mengatasi? Nah, silakan dibaca lebih lanjut. Kita fokuskan di sini untuk penamaan. Jadi adisi itu artinya pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jadi propena menjadi propana. Nah, sekarang kita menginjak ke alkuna. Alkana ikatan hidrokarbon atau hidrokarbon yang tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3. Rangkap 3 berarti garisnya ini ada 3. Rumus umum dari alkana adalah CnH2n dikurang 2. Ada dikurang 2. Jadi bedanya, saya ulangi, kalau alkana itu di sini rumusnya CnH2n ditambah 2. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkana CnH2n dikurang 2. Bagaimana dengan penamaan alkana? Hanya mengganti nama paling belakang dengan una. C-nya 2 jadi etuna, C3 propuna, butuna, pentuna, heksuna, hektuna, oktuna, nonuna, dekuna. Jadi belakang dikasih una. Penamaannya bagaimana? Penamaannya sama dengan alkena, cuman paling belakang diakhiri dengan una. Contoh, ini tidak ada ikatan cabang. Maka beri nomor dulu 1, 2, 3. Nomor ikatan rangkap ada di nomor 1, berarti 1 propuna. Kalau ini 1, 2, berarti rangkapnya ada di nomor 2. 2 butuna, belakang jadi una karena ini rangkapnya 3. Nah, ini contoh yang ada cabang. Nah, pilih rantai yang paling panjang ini, kemudian diberi nomor dari ujung dekat dengan rangkap. Rangkap di nomor 1, 2. Berarti rangkapnya di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti namanya 4 etil 2 oktona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, ini harusnya 2. Ini 3, tolong diganti dengan 2. Jadi ini namanya adalah 4 etil 2 oktona. Jadi cara memberi nama sama dengan alkena, hanya belakang kamu taruh dengan una. Bagaimana dengan sifat alkana? Sama dengan alkena, sama dengan alkana. Salah satunya adalah bisa dioksidasi atau dibakar, menghasilkan CO2 sama H2O. Bisa diadisi juga karena dia punya rangkap. Diadisi menjadi alkena, terakhir menjadi propana. Jadi dari ikatan rangkap 3 diubah menjadi rangkap 2, kemudian diubah menjadi ikatan tunggal. Nah, ini adalah contoh soal untuk penamaan yang atas, berarti ini penamaan alkana karena tidak ada rangkap. Yang bawah ini penamaan alkena, yang nomor 3 adalah penamaan alkuna. Nah,
Bagaimana cara memberi nama? Oke, kita beri nama. Nih, yang pertama, ini kan alkana. Alkana berarti langkah pertama adalah memilih rantai induk yang paling panjang. Ini berarti paling panjang. Kemudian diberi nomor dari ujung dekat cabang. Cabangnya ini. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ini kita beri nama coba kita bahas yang A. Kita beri nama. Jadi kita sudah memberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya ada di nomor 2 sama nomor 3. Ini cabang metil, ini cabang metil. Maka metilnya kita gabung menjadi 1. Jadi kita beri nama yang A, berarti kita beri nama di nomor berapa dia? Di nomor 2. Di nomor 2 sama nomor 3. Jadi kita tulis 2,3 dimetil. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada pentana. Belakang ada ana. Nah, bagaimana yang B? Perhatikan, ini termasuk alkena. Kenapa di sini disebut alkena? Oke. Kenapa disebut alkena? Karena lihat, di sini ada rangkap 2. Karena di sini ada rangkap 2, maka penomorannya jangan lupa tidak boleh dari kanan yang dekat dengan cabang. Tetapi nomornya harus dari ujung yang dekat dengan rangkap. Berarti ujungnya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 3. Harus kita tuliskan terlebih dahulu. Berarti 3. Cabangnya apa namanya? Metil. Langkah selanjutnya apa? Nah, harus diberi nomor rangkap. Rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1. Ya, diberi 1. Ini termasuk apa? Ingat, harus bisa membedakan mana alkana, mana alkena, mana alkuna. Karena ini rangkap 2, maka berarti alkena. Alkenanya yang mana? Butana, etana, propana, nonana, atau dekana? Karena di sini C-nya 4, maka disebut butena. Butena. Nah, bedakan dengan yang A. Yang A itu kita berakhiran dengan ana, yang B berakhiran dengan ena. Nah, sekarang kita bahas yang C. Bagaimana dengan yang C? C, coba perhatikan, karena di sini ada rangkap 3, berarti kalian bisa menggambarkan atau berpikiran bahwa ini termasuk alkuna. Nah, karena termasuk alkuna, maka berarti namanya nanti harus berakhiran dengan una. Bagaimana cara memberi namanya? Ikuti langkahnya. Langkah pertama, pilih yang paling panjang. Nih. Langkah kedua, diberi nomor. Nomornya dari ujung kiri karena dekat dengan rangkap. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada cabang di nomor berapa tadi? 4. Kita tulis cabangnya dulu. Berarti 4. Metil, karena cabangnya metil.
Kemudian karena ada rangkapnya di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2. Nah, tinggal 2 disebut apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti namanya pentuna. Artinya unanya di nomor 2. Nah, inilah anak-anak cara membedakan nama antara alkana, alkena, sama alkuna. Langkah intinya sebenarnya sama. Kalian harus memilih rantai yang paling panjang dulu. Kemudian diberi nomor. Nomornya kalau alkana dekat dengan cabang. Kalau yang alkena dengan alkuna dekat dengan rangkap. Baru diberi nama, harus cabangnya duluan yang disebut. Oke? Itulah inti pertemuan dari kita kali ini. Semoga penamaan alkana, alkena, sama alkuna bisa dipahami. Selamat berlatih. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.